kita ketahui bahwa Omikron berbeda dengan Delta. Jadi yang pertama kali yang perlu kita perhatikan adalah bahwa kita tahu transmisi daripada Omikron ini sangat cepat. Namun kita tahu juga bahwa tingkat hospitalisasi dan juga tingkat kematian dibandingkan dengan varian Delta itu jauh lebih kecil. Nah, sekarang ini kalau kita bicara kasus bisa saja naik ya. Tetapi mungkin yang sekarang yang perlu diperhatikan, variabel yang perlu diperhatikan adalah tingkat hospitalisasi dan tingkat kematian. Itu yang lebih relevan mana saat kita masuk di dalam varian Omikron ini. Jadi memang varian-varian ini berbeda-beda karakteristiknya. Jadi kalau saran saya, kita lebih memperhatikan hospitalisasi, tingkat hospitalisasi, dan tingkat kematian. Namun begitu, yang paling penting sekarang yang dilakukan oleh pemerintah adalah mencegah supaya tingkat hospitalisasi tidak naik. Atau pada saat yang sama bagaimana kita agar rumah sakit kita pun jauh lebih siap dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Yang kedua, kalau kita kaitannya dengan pencegahan, adalah dua sebetulnya yang kita bisa lakukan. Satu adalah memang vaksinasi, ya, booster vaksinasi yang utamanya. Ya. Itu tentu akan menyebabkan tingkat hospitalisasinya kurang dan tingkat kematian kurang. Namun dia belum tentu mengurangi tingkat daripada tertularnya. Nah, itu yang berbeda antara, saya katakan tadi, Omikron dengan Delta ini. Jadi meskipun kita tervaksinasi, tingkat penularannya itu akan tetap ada dan cukup tinggi. Tetapi, seperti yang kami katakan, transmisinya cukup tinggi, tetapi dengan kita divaksinasi, maka tingkat hospitalisasinya dan tingkat kematian menjadi lebih rendah. Itulah sebabnya vaksinasi tetap menjadi penting. Yang kedua adalah kita tahu juga dengan varian Omikron ini yang paling banyak adalah kasus ringan. Jadi kasus ringan bahkan OTG. Ya. Nah, untuk kita supaya tidak masuk ke kasus yang lebih berat adalah bagaimana supaya daya tahan tubuh kita semuanya, ya, masyarakat memperbaiki daya tahan tubuhnya. Apakah itu dengan hidup sehat, tidur yang cukup, kemudian vitamin D, apakah berjemur, kemudian juga dapat zinkum, ya, dan juga K2. Itu yang kita harus perkuat tubuh kita sendiri. Jadi cara pencegahannya ya di sana, nggak ada yang aneh-aneh. Nah, pemerintah tentu mempersiapkan kalau terjadi seperti yang dikatakan tadi, gejolak yang sangat tinggi atau transmisi yang sangat tinggi yang menyebabkan rumah sakit terpaksa juga harus masuk ke rumah sakit, maka pemerintah harus menyiapkan rumah sakit. Nah, itulah Baik. sebetulnya yang perlu kita ketahui semuanya. Baik, Pak Raden, apakah Satgas melihat ada potensi terjadinya gelombang ketiga dari penyebaran COVID-19 ini? Karena kalau kita lihat kasusnya melonjak sangat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Ya, kemungkinan kita mempelajari dari data dari berbagai negara lain, ya. Kita sudah lihat juga kasus di Afrika Selatan, kemudian juga di Inggris, kemudian juga di UK, tentu di Amerika, dan juga di Prancis dan juga Jerman, negara-negara lain. Memang kelihatannya tidak bisa dipungkiri kita akan ada kenaikan. Karena seperti yang kami katakan tadi, transmisinya sangat cepat sekali. Jadi soal kasusnya pasti akan naik ini, ya, karena kemungkinan tertularnya sangat tinggi. Tapi yang harus dijaga, dan ini menjadi parameter yang perlu dijaga oleh pemerintah, dalam hal ini Satgas, adalah bagaimana supaya tingkat hospitalisasinya rendah. Itu kuncinya, dan tingkat kematian rendah. Nah, Kemenkes waktu itu, Menteri Kesehatan sudah menyatakan bahwa beliau melihat ada kemungkinan puncak itu tidak berarti harus tinggi sekali. Nah, ini yang sekarang dilakukan pemerintah. Kelihatannya puncaknya either akhir Oktober atau awal Maret. Nah, ini yang kita coba sekarang usahakan supaya puncaknya itu meskipun ada yang disebutkan tadi gelombang ketiga atau gelombang keempat pun, puncaknya itu cukup rendah, dan pada saat yang sama, kalaupun
ada kenaikan di tingkat hospitalisasi, maka rumah sakit kita akan mampu untuk menyediakan tempat, baik obat-obatan maupun fasilitas kesehatan bagi mereka. Itu yang kita lakukan sekarang.